perkembangan atau kondisi tentang demokrasi hari ini dalam ruang lingkup tema yang sudah ditetapkan oleh kawan-kawan, yaitu bagaimana kemudian melihat atau menilai tentang aktivisme digital, ancaman, tantangan, dan lain sebagainya. Menarik memang rasanya di situasi sekarang kita membicarakan tentang aktivisme, dunia aktivis yang banyak kemudian pandangan yang menilai tentang bagaimana kemudian dunia aktivis ini harus bergerak. Aktivisme ini dibawa kemana dan harus seperti apa di era sekarang. Di situ, kenapa kemudian saya paham betul kenapa kemudian kawan-kawan LP3IS mengangkat tema seperti ini, karena memang secara umum, khususnya di kalangan intelektual, itu sangat besar pengaruhnya perkembangan tentang aktivisme digital. Tapi karena saya diminta untuk bicara soal demokrasi, saya akan memulai dengan kesimpulan saya bahwa di Indonesia, seperti halnya di sebagian besar belahan dunia atau secara umum di dunia, bahwa demokrasi semakin buruk dan kebalikannya, yaitu fasisme semakin meningkat, menajam, dan semakin tidak bisa dibendung sampai saat ini. Nah, kenapa kemudian saya dalam materi ini memulai dengan simpulan tentang fasisme dan monopoli kapital, agar kemudian kita memiliki dasar sama-sama tentang kenapa Indonesia dan berbagai negeri saat ini terus mempertahankan kekerasan, terus mempertahankan berbagai bentuk teror, intimidasi, dan lain sebagainya dalam menjalankan kebijakannya, dalam merespon tuntutan, dalam merespon kritik yang dilakukan oleh rakyatnya. Ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa sampai hari ini demokrasi di dunia belum bisa diwujudkan secara utuh, karena masih ada kekuatan yang sangat dominan, ya, yang kalau FMN sebut sebagai imperialisme, ya, khususnya kekuatan dunia yang hari ini masih didominasi oleh segelintir negara saja yang memiliki kapital yang besar dan beroperasi di banyak tempat. Nah, sialnya operasi kapital dan monopoli kapital itu memang harus didukung, wajib didukung dengan kekuatan yang paling penting, yaitu instrumen militer yang mau tidak mau, suka tidak suka, semakin kondisinya krisis, semakin kondisinya tidak stabil, akan semakin menunjukkan kenaikan dari fasisme. Nah, sehingga kemudian fasisme tidak lagi secara sempit dikatakan sebagai bentuk militerisme atau kekuasaan satu negeri atau kekuasaan beberapa negara yang dipimpin oleh kelompok militer. Tapi jauh lebih daripada itu, fasisme itu adalah bentuk nyata dari kondisi krisis yang ada di dalam sistem masyarakat hari ini. Tidak hanya kekerasan, tidak hanya diskriminasi, tapi juga secara nyata melindungi negara, melindungi sistem ini, yaitu untuk berbagai bentuk agenda pembangunan yang diorientasikan. Bagi negara macam Indonesia, ya, fasisme akan digunakan untuk melindungi seluruh skema utang, investasi, dan pembangunan infrastruktur lain-lain. Nah, secara global, kekuatan paling besar sampai hari ini masih dipegang oleh Amerika Serikat sebagai kekuatan militer dan negeri yang paling fasis sebenarnya di dunia ini. Makanya kemudian banyak akademisi, banyak intelektual yang menganggap sebaliknya bahwa Amerika adalah negeri demokrasi terbesar di dunia, menjadi contoh dari demokrasi di berbagai negeri. Saya rasa ketinggalan zaman betul cara pandangnya, dan melupakan fakta bahwa Amerika adalah negara dengan andil paling besar, paling banyak, yang mengobarkan perang di banyak tempat, dan membuat fasisme meluas di berbagai wilayah. Pasca 9/11, Amerika terus mempromosikan demokrasi ala mereka, dan kemudian memperkuat kekuatan militer dan
meningkatkan fasisme di berbagai wilayah ya di region Arab yang nggak pernah kemudian lepas dari campur tangan Amerika Serikat. Bagaimana kita lihat Irak dihancurkan, Iran terus diteror, ya kemudian Suriah dan lain sebagainya. Begitu juga di wilayah Asia Pasifik ya. Amerika Serikat punya satu kebijakan khusus, kebijakan luar negeri dan militernya di wilayah Asia Pasifik, menjadikan Asia Pasifik sebagai pusat konsentrasi baru kekuatan mereka. Gitu. Kenapa kemudian mereka mempertahankan pangkalan militernya di Jepang, kemudian berusaha untuk membangun pangkalan militer di berbagai wilayahnya, termasuk yang paling dekat dengan Indonesia ada di Filipina dengan Australia. Salah satunya adalah untuk mengontrol bagaimana kemudian dominasi mereka. Dampak yang paling baru, yang paling signifikan kekuasaan Amerika Serikat ya terjadi saat ini di perang Rusia dan Ukraina. Begitu kemudian Amerika Serikat memprovokasi Ukraina terus-menerus agar kemudian bisa menghambat ya laju perkembangan dari kekuatan Rusia yang dianggap sebagai salah satu negara yang bisa bersaing atau bisa membuat kekuatan Amerika tidak stabil di wilayah Eropa. Nah, kemudian ketika kita bicara tentang kekuatan militer, ya ada beberapa data yang saya coba sajikan tentang bagaimana kekuatan militer Amerika Serikat yang menjadi paling besar jauh dibandingkan negara-negara yang lain, yaitu tidak bisa dielakkan lagi. Bahkan belakangan ini, belum lama ini Amerika Serikat dan Indonesia melakukan kerjasama pelatihan bersama di wilayah Sumatera, di wilayah perbatasan antara Lampung dan Sumatera Selatan. Dengan TNI di Indonesia dengan alasan untuk memperkuat dan memfasilitasi tentara di Indonesia agar bisa kemudian lebih berkembang dan lebih memiliki kapasitas untuk menjaga pertahanan di Indonesia. Nah, orientasinya salah satunya adalah menciptakan ketegangan dan memaksa negara-negara di Asia untuk meningkatkan kekuatan militer dan membuat satu program tertentu untuk bisa memfasilitasi kepentingan kapital mereka masuk ke dalam berbagai negara tersebut, termasuk Indonesia. Nah, apa kemudian kaitannya dengan Indonesia? Di slide nomor 5 saya menjelaskan tentang fasisme dalam pembangunan infrastruktur. Indonesia tidak jauh berbeda daripada negara-negara di belahan dunia yang lain, termasuk di wilayah Asia, yang kemudian menerapkan kebijakan baru, ya, melakukan penyegaran kebijakan di sektor militer, peningkatan anggaran militer, meningkatkan dan mengintensifkan peran militer di berbagai sektor, khususnya dalam melancarkan pembangunan, karena pembangunan adalah salah satu sumber mengalirnya kapital melalui utang, melalui investasi dari berbagai negeri, berbagai perusahaan yang melakukan kerjasama di Indonesia, ya, termasuk tren kenaikan belanja militer Kementerian Pertahanan untuk pengembangan atau penguatan sistem persenjataan di Indonesia. Dan dalam banyak kasus kemudian pemerintah dengan sangat mudah menggunakan atau memobilisasi kekuatan militer ya untuk kemudian melakukan teror, mengintimidasi, bahkan menjadi pelaksana berbagai bentuk program. Saya rasa dalam momentum pandemi COVID ini kita bisa melihat bagaimana itu semakin intensif dan semakin tinggi dilakukan oleh pemerintah Indonesia, bahkan menjadi tenaga vaksinasi, gitu ya, tenaga sosialisasi, gitu ya, kemudian tenaga represi sekaligus, ya, seolah-olah kemudian Indonesia kekurangan jumlah dokter, jumlah sarjana-sarjana kesehatan, sehingga kemudian mengharuskan mereka yang tidak punya basic kesehatan melakukan sosialisasi tentang masalah kesehatan. Logika yang tidak masuk akal dan cenderung pada kebodohan. Ya, kenaikan fasisme di Indonesia sangat terang, jelas betul bagaimana kemudian hampir semua aspek dalam kehidupan masyarakat dalam program pemerintah itu pasti melibatkan militer. Mulai dari penanganan konflik, ya, perlindungan perusahaan, ya, pembangunan objek vital nasional di berbagai kawasan industri di Indonesia, perlindungan terhadap stabilitas negara dan lain sebagainya.
ya, memimpin pelaksanaan proyek dan lain sebagainya itu nyata betul, bahkan terlibat dalam secara langsung penggusuran, perampasan tanah dan lain sebagainya secara langsung dilakukan oleh atau memobilisasi kekuatan militer. Nah, ini yang kemudian membuat kondisi rakyat Indonesia semakin rentan. Kalau kita bicara soal demokrasi, soal kebebasan berpendapat dan lain sebagainya, jauh betul kita bicara tentang itu ketika kemudian negara memposisikan rakyat sebagai barang eksploitasi yang paling utama sampai hari ini. Ya, kaum buruh di pabrik, ya, kaum tani di pedesaan terus menjadi orang-orang yang terus dieksploitasi. Itu tidak hanya tenaganya, tapi kemudian seluruh yang dimilikinya terus dieksploitasi untuk melahirkan keuntungan, dan akumulasi kapital, mendapatkan super profit besar dari kerjanya rakyat. Dan di situ kerangka berpikir kita, saya rasa, untuk kita bisa bicara soal demokrasi, bicara soal dunia aktivisme lebih jauh. Karena tanpa kita kemudian melihat situasi global, situasi nasional secara umum, kemudian kita secara parsial dan seolah-olah ada yang patah ketika kita bicara soal adanya perubahan pola, perubahan ciri, perubahan karakter dunia aktivisme dan situasi saat ini. Situasi saat ini bahkan bukannya lebih baik daripada era Orde Baru, justru jauh lebih buruk. Ketika kita bicara mobilisasi militer dan lain sebagainya, iya memang hari ini Indonesia dipimpin bukan oleh jenderal militer atau yang berlatar belakang militer, tapi lihat bagaimana kemudian kemampuan pemerintah untuk memobilisasi seluruh kekuatan militer, bahkan jauh lebih hebat daripada Orde Baru. Kita lihat beberapa menteri yang berlatar belakang militer yang kuat, betul, itu diberikan keleluasaan untuk mengatur ini, itu, bahkan yang sampai nggak masuk akal buat kita. Kantor staf kepresidenan yang tadinya kemudian seolah-olah itu menjadi ruang baru bagi aktivis-aktivis, ya, dari aktivis HAM, aktivis lingkungan, kemudian dikumpulkan di sana, tapi dipimpin oleh seorang jenderal militer. Nggak masuk akal kemudian berkolaborasi dengan yang katanya aktivis pro demokrasi, kan. Nah, kalau kita bicara soal demokrasi, jauh betul. Karena demokrasi tidak semata-mata kita bicara soal kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, tapi kebebasan rakyat untuk hidup di situ. Nah, rakyat sejak zaman dulu, sejak zaman kedatangan kolonial sampai hari ini, rakyat Indonesia tidak pernah punya kebebasan 1 jam, bahkan 1 menit pun untuk menentukan hidupnya. Kaum tani di pedesaan tidak punya kebebasan, tidak punya hak demokratis untuk menentukan apa yang harus ditanam oleh mereka sejak zaman kolonial sampai sekarang. Pemerintahan kolonial Belanda meminta dan memaksa kaum tani untuk menanam cengkeh, menanam rempah-rempah untuk kepentingan industri di Eropa. Apa bedanya dengan pemerintah sekarang yang memaksa kaum tani untuk menanam sawit, menanam kayu, menanam karet, dan lain sebagainya untuk kepentingan industri, bukan untuk dimakan oleh kaum tani, bukan untuk dimakan atau memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia. Begitu juga buruh, ya. Buruh pun begitu. Apalagi sekarang ada undang-undang cipta kerja yang semakin menjadi penghalang bagi upaya kelas buruh untuk memenangkan tuntutan-tuntutan reformnya atau tuntutan-tuntutan yang sifatnya ekonomis. Itu hari ini semakin dihalangi oleh undang-undang cipta kerja, apalagi ketika kita bicara tentang tuntutan politik di situ. Nah, begitu juga kelas, sektor, dan kelompok masyarakat lain yang ada di Indonesia. Justru jauh lebih buruk kondisinya ketimbang pemerintahan Orde Baru. Jadi kalau ada banyak orang yang bicara bahwa hari ini adalah fase di mana Indonesia iklimnya demokrasi, gitu ya, pemerintahannya demokratis, saya rasa tidak begitu cara melihatnya. Cara melihatnya adalah bagaimana kondisi rakyat, mampu dan rakyat kemudian mengakses hak-hak dasarnya, basicnya. Itu kemudian bisa nggak rakyat membangun organisasi, mengumpulkan pendapat apa yang diinginkannya, apa yang dipikirkan. Kalau nggak bisa ya sama saja. Itu yang berubah kan hanya demokrasi proseduralnya saja. Gitu, pemilu kemudian 5 tahun sekali dan dibatasi 10 tahun
atau 2 periode untuk masing-masing pimpinannya. Hanya berbeda itu saja daripada Orde Baru. Tapi secara basic sama. Semua pimpinan yang lahir di Indonesia sejak zaman pemilihan umum pertama dikumandangkan sampai hari ini ya sama saja. Ya, basicnya berbasiskan atau didukung oleh borjuasi besar, oleh tuan tanah besar. Semua mewakili kepentingan itu. Ya, Jokowi bukan tukang kayu, bukan orang desa yang kemudian mewakili kepentingannya kaum tani, bukan mewakili kepentingannya buruh, enggak sama sekali. Apalagi mewakili kepentingannya masyarakat tertindas dan terhisap di Indonesia. Sangat jauh. Nah, itu yang kemudian bagi saya ketika kita bicara soal demokrasi, hak berekspresi, mengungkapkan pendapat dan lain sebagainya, secara otomatis dia tidak kemudian akan mampu difasilitasi oleh negara yang atau pemerintahan yang macam ini. Gak mungkin itu deklarasi hak asasi manusia tahun 48 itu kemudian berharap bisa difasilitasi, bisa dijalankan oleh pemerintah yang macam ini, itu nggak akan mungkin, mustahil itu. Itu mimpi di siang bolong ketika kita berharap itu. Nah, lalu bagaimana kemudian yang harus dilakukan oleh aktivis, oleh rakyat? Saya rasa di sini mayoritas kita sama-sama berasal dari latar belakang yang sama, yaitu kaum intelektual. Ya, kaum intelektual di Indonesia hari ini memiliki tantangan yang jauh lebih besar ketimbang eranya tadi. Pembicara pertama menjelaskan beberapa fase dunia aktivis ya, dari era sebelum kemerdekaan, di mana perjuangannya anti kolonial, kemudian era setelahnya ya, eranya Soekarno, eranya Syokgi ya, eranya generasi 74 sampai 98 dan sekarang. Saya rasa tidak ada perbedaan yang mendasar dari era-era tersebut seharusnya. Gitu ya. Seharusnya tidak ada perbedaan yang mendasar karena basis sosialnya, kondisi sosial rakyatnya nggak ada perubahan yang mendasar. Ya, paling yang berubah dulunya dijajah oleh kolonialisme Belanda, oleh Jepang ya. Kemudian sekarang dijajah oleh imperialis ya, lewat kapitalnya, lewat modalnya yang kemudian dioperasikan oleh tuan tanah, oleh borjuasi besar di Indonesia, oleh pemerintah yang kemudian difasilitasi. Hanya bedanya itu. Tapi kemudian secara esensial nggak ada bedanya, sehingga kemudian dunia aktivis seharusnya nggak berubah, justru harus semakin baik, semakin tajam dan semakin kuat dari era-era sebelumnya, begitu. Nah, namun pada perkembangannya sial bagi kita, ya sial bagi kita. Kemudian banyak pandangan yang masuk dan kemudian diterima, dikonsumsi oleh banyak intelektual yang menganggap bahwa dunia saat ini sudah bergeser, sudah berubah. Itu tidak perlu lagi menentang otoritarianisme karena pemerintah sekarang tidak otoriter. Nggak masuk akal, tidak otoriter tapi khawatir. Tidak otoriter kemudian men-shutdown, tidak otoriter kemudian meretas dan lain sebagainya. Itu apa pula namanya kan gitu. Tidak otoriter tapi mobilisasi militer besar-besaran di banyak tempat, di Wadas, di mana dan lain sebagainya. Tidak anti kolonial ya nggak mungkin, nggak masuk akal karena mayoritas roda ekonomi Indonesia digerakkan oleh investasi, oleh utang yang muncul atau masuk dari luar negeri. Dan begitu logikanya. Jadi perjuangan anti kolonial atau saat ini perjuangan anti dominasi imperialis ya, dominasi kapital monopoli internasional itu masih terus harus diperjuangkan oleh rakyat Indonesia, oleh intelektual. Nah, intelektual harus membuka mata ya, kalau belum bisa dibuka matanya, dijodotin kepalanya agar sadar kemudian bahwa situasinya tetap tidak ada yang signifikan berubah. Ya, dunia aktivis juga harusnya begitu. Pembangunan organisasi rakyat ya itu harus terus dijalankan. Gitu. Dan pembangunan organisasi rakyat tujuannya untuk menyadarkan rakyat ya, yang sampai sekarang masih terilusi, masih bodoh, masih bisa dibodoh-bodohi oleh pemerintah. Kalau banyak kawan yang bicara bahwa rakyat Indonesia tidak bodoh lagi, nggak masuk akal. Gitu ya, rakyat Indonesia masih bisa dibodoh-bodohi, betul, masih muda ya. Makanya kemudian tugasnya adalah tugas intelektual, tugas organisasi adalah untuk meningkatkan kesadarannya agar kemudian sadar secara penuh dan mau berjuang secara langsung. Gitu.
Dan pembangunan organisasi rakyat tidak bisa kemudian dibangun hanya dengan sebatas pengumpulan koin melalui kitabisa.com, tanda tangan petisi, Change.org dan lain sebagainya, tidak bisa. Ya, kaum tani, buruh dan lain sebagainya memang harus diorganisasikan secara langsung di mana mereka tinggal. Gitu. Nggak mungkin dengan kita nge-love postingan di Instagram kemudian rakyat bisa mendadak bangkit dan lain sebagainya. Nggak bisa begitu. Nggak ada perubahan yang muncul dari situ sampai sekarang di negeri manapun. Ya, yang katanya negeri paling modern sekalipun, yang akses internetnya paling mudah, paling cepat dan sebagainya, nggak ada kemudian perubahan yang muncul dari gerakan yang semacam itu. Nah, justru kita harus bisa memposisikan itu jauh lebih baik sebagai amunisi tambahan, bukan hal yang baru dan hal yang utama. Bagi saya begitu cara pandang kita melihat dunia aktivis hari ini. Generasi kita sekarang dimudahkan bagaimana kemudian kita bisa menggunakan YouTube untuk mengedukasi banyak orang intelektual. Gitu ya. Kita bisa menggunakan banyak platform digital untuk bisa mempermudah jangkauan kita, memperluas jangkauan kita. Tapi tidak bisa sampai di situ karena mayoritas rakyat Indonesia tidak melek dengan itu. Gitu. Kita tetap harus duduk masuk ke pemukiman-pemukiman buruh, masuk ke pedesaan, belajar betul bagaimana kondisinya dan mengubah keadaan itu secara langsung, nggak bisa. Dan itu juga dilakukan oleh aktivis zaman sebelum-sebelumnya. Artinya nggak ada yang berubah secara signifikan. Nggak ada yang berubah secara signifikan. Nah, kita mengenal media koran, mungkin sekarang sudah jadul ya, sudah ketinggalan zaman ketika kita bicara soal koran. Tapi koran di zaman sebelum kemerdekaan itu layaknya Facebook, layaknya Twitter, layaknya Instagram hari ini, layaknya TikTok hari ini. Media yang kemudian bisa menyampaikan informasi luas. Tapi kan proklamasi kemerdekaan Revolusi 1945 enggak dia lahirkan melalui koran, kan begitu. Kalau itu pun akan sama terjadinya, tidak akan bisa kemudian perubahan itu lahir dari Twitter, dari Instagram, dan lain sebagainya. Itu. Jadi ilusi-ilusi yang semacam itu yang kemudian harus disingkirkan. Itu penting ya, itu banyak. Itu. Kemudian aktivis menggunakan itu sangat baik. Semua organisasi harus bisa menggunakan itu, termasuk apa yang kita pakai sekarang itu ya. Meskipun agak menyedihkan kemudian kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi apa mau dikata kemudian teknologi terus berkembang. Ya, tapi kemudian itu harusnya hanya menjadi jembatan atau upaya tambahan kita untuk bisa mempercepat, mengakselerasi pembangunan organisasi, memajukan perlawanan dan lain sebagainya. Di situ. Nah, saya rasa itu saja, selebihnya kita bisa sama-sama diskusi karena mungkin terakhir bagi saya demokrasi, sebaik-baiknya iklim demokrasi ya, salah satu bentuknya adalah demonstrasi. Itu pun yang terjadi di Amerika, di Inggris, di Prancis dan lain sebagainya. Jadi demonstrasi, aksi turun ke jalan, pengorganisasian masyarakat secara langsung ke pedesaan, ke basis-basis buruh di pabrik dan lain sebagainya itu bukan bentuk yang ketinggalan zaman. Gitu. Dan itu terus dilakukan di negara-negara yang katanya jauh lebih maju dari kita, di Amerika, gitu ya, di Eropa, di Inggris, di mana kemudian pelajar-pelajar bisa demonstrasi, kemudian mahasiswa bisa demonstrasi, bisa membuat camp dan lain sebagainya. Bohong kalau itu dilakukan lewat pengorganisasian digital, nggak begitu caranya. Nah, kalau kita kemudian menganggap bahwa pengorganisasian secara langsung dan aksi-aksi langsung itu sebagai bentuk yang ketinggalan zaman, itu kan zaman apa yang kita mau contoh, negara mana, planet mana yang mau kita contoh. Tidak ada satupun negeri ini di negeri-negeri lain yang kemudian berperspektif seperti itu. Nah, ilusi yang semacam itu harus kemudian bisa kita pinggirkan dan bisa kita hilangkan. Nah, mengembalikan aktivis sebagai gerakan politik ya, bukan gerakan moral ya, bukan, kita nggak ngurusin moralnya pemerintah, kita nggak ngurusin moralnya menteri, kita nggak ngurusin moralnya itu, tapi kita ingin mengubah keadaan. Aktivisme itu adalah mengubah keadaan.